Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 berpotensi menjadi perang bintang. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI dan Komjen Ahmad Lutfi yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah akan bersaing menuju pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Keduanya berjanji memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Ahmad Lutfi menjadi lawan seimbang buat Andika untuk memenangkan hati masyarakat Jawa Tengah. Apalagi Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Taj Yassin mendapat dukungan penuh dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Sementara Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi didukung penuh oleh partai penguasa Jawa Tengah yang sering disebut sebagai kandang banteng, yaitu PDIP. Akankah perang bintang ini bisa berjalan secara baik? Lantas siapakah yang bisa memenangkan hati masyarakat Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. Baik, perang bintang yang akan terjadi di Jawa Tengah karena ada nama Ahmad Lutfi, ada nama Andika Perkasa yang akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Kita akan membahas sebagai hal ini dengan ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rati, Alfat. Ya Prof, ini nampaknya yang berlaga di Jawa Tengah nggak kaleng-kaleng nih ya. Dua bintang besar begitu ya dengan prestasinya masing-masing. Satu dari TNI, satu dari Polri walaupun keduanya sudah purna tugas gitu ya. Tapi kalau melihat dari mungkin kultur atau karakter dari Jawa Tengah sendiri, figur-figur ini cukup nantinya diperhatikan juga nggak oleh masyarakat, atau mungkin Jawa Tengah yang lebih mementingkan partainya dibandingkan figurnya? Dalam pilkada, demikian juga dalam pilpres, itu figur lebih menentukan ketimbang mesin partai. Dan tentu saja PR buat PD Perjuangan untuk menyukseskan paket Andika dan Hendi ya, karena bagaimanapun Andika besar di level nasional, tetapi belum cukup berakar kuat di level lokal. Dan itu tergambarkan misalnya dalam survei-survei indikator atau survei Kompas yang menunjukkan Andika masih tertinggal dibanding Ahmad Lutfi. Tetapi buat saya Andika masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalan karena didukung oleh partai yang sangat kuat di Jawa Tengah, kisaran sekitar 30-35%. Masyarakat Jawa Tengah hari ini itu preferensinya masih ke PD Perjuangan. Artinya meskipun secara personal Andika masih tertinggal, tetapi masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan. Oke, Prof, kalau kita melihat latar belakang mereka masing-masing, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri begitu. Seberapa besar pengaruh latar belakang ini terhadap kondusivitas pilkada di Jateng nantinya? Ya, memang keduanya punya latar belakang yang berbeda ya dari sisi profesi, tetapi harapan saya keduanya tidak menarik institusi masing-masing untuk terlibat dalam kompetisi elektoral. Jadi jangan sampai aparat polisi atau aparat TNI ditarik untuk masuk dalam gelanggang pemilu, karena itu akan membahayakan stabilitas politik, juga akan membahayakan netralitas TNI dan Polri. Jadi ini sekaligus pesan keras saya sampaikan, jangan sampai pertarungan elektoral ini membawa masalah buat institusi TNI dan polisi yang kita hormati ya. Tentu saja kita tidak bisa melarang kalau misalnya ada purnawirawan, entah itu TNI atau Polri yang terlibat dalam proses dukung-mendukung, tetapi buat yang masih aktif karena mereka pegang senjata, jangan sekali-kali ya masuk dalam area yang panas ini. Jadi pesan keras dari Prof. Burhan ya. Prof, tadi kalau mengatakan terkait survei, selama ini kan nama Andika Perkasa tadi dikatakan masih potensial karena mesin partai dari PDIP sendiri masih menjadi kandang banteng begitu ya untuk Jawa Tengah. Tapi kalau melihat nama-namanya ini, yang pertama Ahmad Lutfi ini kan top of mind dari masyarakat Jawa Tengah. Kedua pasangannya, ya ini calon wakilnya ada Taj Yassin. Ini juga masih masuk dalam 3 besar. Nah, kalau untuk pasangan dari PDIP sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Apakah juga masih cukup potensial nantinya untuk menjadi lawan tangguh dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin?
Ya, Ratih, pasangan Andika itu kader internal PD Perjuangan, Mas Hendi ya, Mas Hendrar panggilannya Mas Hendi. Mantan wali kota Semarang yang punya rekam jejak yang sangat baik membenahi kota Semarang. Tetapi kalau kita lihat latar belakangnya, itu sama-sama berasal dari partai yang sama, yaitu PD Perjuangan. Sementara kita tahu di Jawa Tengah ini salah satu basis NU. Dan menurut saya pilihan kepada Mas Hendi terlepas dari aspek teknokratiknya itu tidak memberi semacam keberagaman ya dalam konteks aspirasi dari kelompok santri, kelompok NU tidak cukup terwakili dalam paket Andika Hendi ini. Nah ini agak berbeda misalnya dengan Lutfi ya. Lutfi memasang mantan wakil gubernur namanya Gus Taj Yassin, putra dari Kiai Besar Maimun Zubair, yang kebetulan juga running sebagai anggota DPD dengan suara paling besar di Jawa Tengah. Jadi representasi nasionalis dan Islam, khususnya NU, itu terwakili dalam paket Lutfi Gus Yassin. Nah ini tentu jadi tantangan berikutnya ya buat PDI Perjuangan, karena bagaimanapun PDI Perjuangan setahu saya belum pernah kalah di Jawa Tengah dalam konteks pilkada. Di Pilpres kemarin memang kalah calon yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Mas Ganjar di Jawa Tengah. Tetapi di konteks pilkada belum pernah kalah. Jadi ini pertarungan yang sangat menentukan dengan resiko yang sangat besar buat PDI Perjuangan dan juga buat Andika, karena Andika bagaimanapun mantan Panglima TNI. Jadi ini harus betul-betul disikapi dengan sangat luar biasa oleh institusi partai PDI Perjuangan dengan segala downside yang tadi saya sampaikan. PDI Perjuangan mau tidak mau harus menang, karena kalau misalnya kalah ya ini sejarah yang buruk pertama kali dialami oleh PDI Perjuangan di kandangnya sendiri. Jadi tentu masih ada waktu, survei-survei kan dilakukan umumnya sebelum pengumuman. Oke, ini menjadi pertaruhan sendiri buat PDIP yang maju sendirian melawan koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju. Seberapa besar kemungkinannya ada pengaruh pusat di situ dalam Koalisi Indonesia Maju dan di Pilkada Jawa Tengah khususnya? Sebelum menjawab itu, Alfat, saya awalnya menduga PDI Perjuangan akan mengajak PKB ya dalam koalisi dengan memasang Gus Yusuf Hudori sebagai wakilnya Andika. Ternyata tidak kejadian ya. Nah mungkin pertanyaan yang menggantung berikutnya adalah PKB mau kemana? Karena suaranya cukup kalau kita mengambil putusan MK sebagai referensi dalam konteks pencalonan. Nah kemudian kembali ke pertanyaan Alfat tadi, bagaimana dengan pusat ya? Nah pusat tentu punya kepentingan, terutama kita tahu Jawa Tengah bagian dari provinsi dengan populasi padat ya, ketiga ya setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi lagi-lagi dalam konteks pilkada yang sering menang itu umumnya local champion. Jadi mereka yang punya local root, yang punya akar lokal. Jadi sehebat apapun ya kontribusi atau penetrasi atau pengaruh pusat, kalau tidak cukup mengakar di tingkat lokal, berat juga buat pusat, entah itu DPP atau partai-partai yang mengusungnya untuk menyukseskan calonnya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat data survei, meskipun Lutfi unggul, itu tidak cukup dominan juga. Jadi masih ada peluang sebenarnya buat Andika dengan asumsi mesin partai PDI Perjuangan all out untuk menyukseskan paket Andika Hendi. Oke, Mas Prof Burhan, jadi konstelasinya akan seperti apa di Pilkada Jawa Tengah? Tadi melihat PKB belum mengambil keputusan, Kim sudah ada, PDIP sudah ada. Kalau misalnya PKB mengusung calon sendiri, tidak ikut garis lurus Kim Plus, maka kemungkinan yang dirugikan adalah basis Lutfi dan Gus Yassin. Karena kalau PKB memunculkan calon sendiri, itu ada irisan antara pendukung Gus Yassin dengan PKB, karena sama-sama berasal dari dari agama kan, dari NU khususnya. Tetapi kalau misalnya terjadi head to head, artinya PKB mengikuti atau tegak lurus dengan Kim Plus di level pusat, itu yang diuntungkan adalah Ahmad Lutfi Gus Yassin. Yang dirugikan adalah Andika dan Hendi. Jadi kita masih menunggu sekali lagi
apakah PKB maju sendiri dengan paket di tangan ataukah bergabung dengan Kimplas, dan itu akan menentukan hasil akhir nanti di tanggal 27. Kita akan tunggu. Baik, terima kasih Prof. Burhan atas analisanya pada pagi hari ini. Kita akan tunggu seperti apa nanti pergerakan dinamika politiknya. Selamat pagi, Prof. Burhan. Pagi. Pagi Alfat, pagi Rati.